Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Sukses. Baik teman-temanku semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel Petani Sukses ini, sehingga semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Di video kali ini, Petani Sukses ingin memberikan sedikit informasi, sedikit berita untuk teman-temanku semuanya, terutama untuk para petani karet. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk para petani karet. Untuk itu, bagi teman-temanku semuanya yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di komen, dan dukung terus channel ini sehingga bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Baik teman-temanku semuanya, ini ada beberapa kendala kenapa harga karet ini tidak bisa mahal seperti dulu lagi. Dan ini ada sedikit masukan atau informasi dari teman saya, subscriber saya, yaitu dari Kak Hamidi. Beliau memberikan informasi yang cukup bermanfaat, cukup membantu untuk teman-temanku semuanya, yaitu walaupun nanti di negara Indonesia ini itu tidak ada karet lagi, seandainya tidak ada pohon karet lagi, harga karet tetap tidak akan bisa mahal. Karena penghasil karet di dunia itu sudah mencapai sekitar 25 negara. Dan termasuk yang paling terbesar pengekspor getah karet atau latek karet yaitu dari negara Thailand, kemudian baru negara Indonesia. Kemudian untuk harga karet alam dengan karet sintesis ini menjadi pemicu harga karet alam menjadi murah. Karena karet sintesis itu jauh lebih murah dibandingkan dengan karet alam. Karena karet sintesis itu kan hasil tambang dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi yang ada di dunia ini sangat melimpah, sangat banyak. Dan sisanya atau karet sintesisnya itu bisa dijadikan sebagai bahan campuran untuk pembuatan karet ataupun ban dan lain sebagainya. Dan dari total produksi karet yang ada di dunia ini itu sekitar 32 metrik juta ton. Jadi 66%-nya itu rata-rata dari karet sintesis. Jadi hanya 44% dari karet alam. Kemudian kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada petani karet. Harusnya karet ini harus dikedepankan. Jangan hanya dibuat untuk politik. Harga karet naik. Padahal harga karet ini tidak naik-naik itu. Sedangkan untuk kebutuhan pokok saja untuk saat ini harganya semakin naik, semakin meningkat, sedangkan hasil produksi di petani itu sangat murah sekali. Kemudian untuk produksi olahan karet yang ada di dalam negeri, di negara kita, negara Indonesia ini, itu tidak berkembang pesat, yang akhirnya daya serap karet alam sangat rendah sekali. Jadi dari karet alam itu tidak bisa dijadikan
aneka ragam atau yang lain sejenisnya. Beda dengan sawit. Nah, buah sawit itu bermacam-macam, aneka bisa digunakan. Bisa digunakan bahan bakar minyak, campuran kosmetik, untuk makanan, kemudian untuk BBM dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelaku bisnis, nah ini pelaku bisnis karet ya, itu lebih suka bermitra dengan tengkulak, bermitra dengan toke dibandingkan dengan petani. Padahal kalau pelaku bisnis karet ini itu dia mau bekerja sama dengan petani, harganya bisa ditingkatkan. Mungkin di tengkulak harganya 8.000 atau 10.000, sedangkan dari pelaku bisnis itu harganya bisa mencapai 13.000 sampai 15.000. Kemungkinan besar produksi di masyarakat, di para petani karet itu akan meningkat, dan tentunya bisa memenuhi pasokan kebutuhan yang ada di pabrik-pabrik Indonesia. Dan saat ini di tahun 2023 banyak pabrik-pabrik karet itu yang sudah tutup karena tidak bisa memenuhi kebutuhan, kebutuhan per tonasenya. Jadi harus bisa mencukupi dalam perharinya itu 1.500 ton. Kalau harga karet murah, tentu dalam mencari produksi hasil panen, mencari hasil panen dari petani itu akan sangat susah. Makanya dari pelaku bisnis ini supaya bisa bermitra dengan para petani karet. Maka dari itu teman-teman, di tahun 2023 ini mungkin para petani karet tidak ada yang melakukan peremajaan pada tanaman karet. Karena kalau menanam karet itu otomatis harganya tidak akan naik ataupun tidak akan mahal. Memang dulu harga karet itu sangat tinggi. Dalam 1 kilonya dulu bisa dihargai kisaran harga 15.000 atau 10.000, dan bisa mencapai di titik tinggi sekitar 30.000 per kilonya. Nah sekarang ini harga karet anjlok dan murah. Sudah 10 tahun lebih harga karet tidak ada peningkatan gitu. Maka dari itu kemungkinan besar para petani karet akan beralih profesi, menebang pohon karetnya diganti dengan tanaman-tanaman yang lain. Dan kebanyakan di Sumatera Selatan ini, Kabupaten Lahat, itu petani karet merubah lahannya dengan lahan sawit, ditanami pohon sawit. Mungkin di daerah-daerah lain ada yang ditanami pohon jagung, kemudian jengkol, pisang, dan lain sebagainya. Ada yang mungkin disewakan untuk perusahaan, atau mungkin ditanami tebu. Apalagi untuk saat ini harga sawit sangat tinggi. Di petani sekitar 1.700 sampai 2.000 per kilonya. Nah sedangkan karet hanya dihargai 8.000 sampai 10.000 rupiah. Dan kami para petani karet berharap kepada pemerintah, semoga harga karet ini bisa naik, bisa mahal, dan bisa memenuhi kebutuhan para petani karet itu. Dan diusahakan pemerintah itu mengedepankan pertanian karet. Petani karet jangan dikesampingkan, jangan hanya dibuat politik saja, tapi benar-benar pemerintah itu mewujudkan harapan para petani karet.
Kemudian untuk para pelaku bisnis, mungkin para pekerja bisnis-bisnis yang berada di pabrik ataupun pelaku bisnis karet, berusahalah kalian bermitra dengan para petani karet. Kalau kalian bisa bermitra dengan petani karet, maka kalian akan sukses. Kalian akan mendapatkan hasil panen dari para petani karet yang sangat tinggi. Semoga informasi ini bisa membantu untuk teman-temanku semuanya, terutama untuk para petani-petani karet. Jadi kita semuanya harus bisa bersabar dan harus bijak dalam memilih tanaman yang mana tanaman nanti bisa menjadi aset kita di masa depan, bisa menjadi penghasilan di hari tua kita. Jadi tanamilah kebun-kebun kalian, tanah-tanah kalian dengan pertanian yang harga jual hasil panennya itu bisa mahal. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu untuk teman-temanku semuanya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.